Sobat Arete, ini adalah video pertama kita dari Arete Consultant. Di sini ada Mas Weda, wah ini psikolog kita. Kemudian ada Mbak Tea juga, psikolognya. Dan saya Wawan, drivernya mereka. Ya, kami tergabung dalam Arete Consultant dan kemudian memang tertarik untuk membuat video ya. Untuk channel pertama kita memang kemarin sudah ada video tentang ini ya Mas ya, apa namanya tentang bagaimana mengelola emosi, meditasi sebagai terus, sarana untuk mengelola emosi. betul. Jadi ada sebuah kayak ilustrasi sedikit gitu. Nah ini kedepannya kita juga akan banyak membuat video-video semacam ini. Ini kira-kira kenapa ini Mas? Kok pengen membuat video? Kenapa Mbak Tia? Iya karena pas lagi di situasi pandemik aja sih. Terus juga itu kan kita memang misi Arete sebenarnya itu kan berbagi. Kalau yang sebelum-sebelumnya kan pas lagi nggak ada pandemik ini kan setiap bulan itu pasti ada 2 kali event kita sharing. Yeah. Ada book sharing, terus juga gitu ada juga yang skill ya, soft skill terkait dengan apapun permintaan dari Sobat Arete gitu. Kayak waktu itu kita sempat kemarin itu kita tentang bahas book sharing, sama yang kemarin kita ngomongin itu terkait tentang who am I gitu sih. Aku siapa gitu ya, pakai kartu. Nah, Poi. Nah, karena masalah pandemik ini, terus misi Arete jangan sampai mati gitu. Yang penting tetap harus sharing. Makanya kemarin kita juga sempat polling yang pertama itu terkait dengan mengelola emosi sama toxic relationship. Kenapa 2 itu? Karena tema 2 ini yang sangat booming masuk ke kami terkait dengan konseling gitu. Kayak misalnya tema-tema konseling itu tuh tema 2 ini yang muncul selama pandemik ini gitu kan. Oke. Berarti memang sebenarnya dari pihak teman-teman sendiri, dari Sobat Arete sendiri juga ini ya. Iya. Banyak permintaan tentang sharing, kemudian membahas sesuatu gitu ya. Karena sebelum-sebelumnya kita sendiri memang di Arete Consultant memang sudah beberapa kali melakukan kegiatan sharing bersama. Itu juga rutin, kemudian materi pembahasannya pun berbeda gitu ya. Jadi ini adalah kelanjutan dari itu, dan diharapkan nanti ke depan juga teman-teman sendiri itu juga yang akan mengisi juga. Dan kalau kami sih menyebutnya teman-teman yang berada dalam lingkaran Arete ini sebagai Sobat Arete gitu ya Pak. Sobat Arete ya. Kenapa itu Sobat Arete? Sobat itu ya kan biar lebih dekat gitu ya. Jadi kita sama teman-teman itu, sama klien, sama sesama psikolog, sesama teman-teman yang biasa kerja bareng ya, kita pengennya hubungannya kan ikatannya lebih dekat gitu kan, nggak cuma profesional tapi juga sebagai sahabat, sebagai sobat gitu. Jadi memang Sobat Arete ya. Jadi selama ini kan ada bermacam-macam, kalau sebutan kawan, teman, sobat ini lebih dekat gitu ya, sebagai sahabat gitu ya. Biar bisa apapun tuh sharing aja di dalam Arete itu kan kode etiknya pasti tetap akan dipakai gitu loh, maksudnya dijaga. Siapapun masuk Arete pastinya mau sharing apapun aman gitu. Ya kerahasiaannya, identitasnya segala macam, tapi hubungannya akhirnya ya melekat gitu. Maksudnya melekat itu masuk ke Arete pasti dapat sesuatu lah gitu. Oke. Untuk yang pertama kemarin kira-kira temanya apa Mbak Tia yang diangkat? Yang kan sudah ada polling kemarin ya. Pollingnya itu toxic relationship, sama yang satunya itu how to manage emosi gitu kan. Jadi yang paling banyak permintaannya gimana caranya mengelola emosi. Terus kemarin kan kita udah sempat buat nih kayak teasernya pakai barengan sama Sobat Arete juga sih, yang kita buat meditasi sebagai sarana untuk kita mengelola emosi gitu kan. Nah mungkin yang di konten yang kali ini benar-benar mau ngomongin lebih dalam terkait tentang emosi gitu. Mungkin perlu tahu definisi emosinya dulu ya. Maksudnya kan salah kaprah selama ini kan kalau misalnya marah terus bilangnya wah gue lagi emosi nih gitu. Terus langsung sama dengan marah, akhirnya bilangnya emosi itu marah. Nah kalau emosi sendiri itu apa? Emosi itu kan sebenarnya kalau dari definisinya itu kan perasaan yang intens terhadap sebuah
hal atau sebuah stimulus perasaan yang intens kuat gitu ya terhadap suatu hal yang akhirnya menggerakkan kita atau mendorong kita untuk melakukan sesuatu, jadi untuk memberikan respon terhadap stimulus itu. Jadi kalau dari sisi definisinya, jadi macamnya ada banyak, nggak cuma marah ya, nggak cuma marah, banyak sekali. Contohnya misalnya apa, takut, emosi, malu, jijik. Memang lebih banyak yang negatif ya. Kalau di emosi itu misalnya takut, jijik, malu, senang tapi juga termasuk emosi, senang, senang, bahagia, itu emosi. Terus terharu itu kan emosi. Jadi kayak karena definisinya perasaan yang intens gitu kan, jadi apa yang dirasain itu sebenarnya ya itu adalah emosi gitu. Even misalnya malu tadi kan, terus begitu jijik, cemas, takut, bahagia, senang, jatuh cinta, itu segala macam kan. Cinta itu kan juga emosi. Oke, itu tadi jadi kaitannya dengan emosi, berarti memang emosi itu adalah perasaan yang intens. Kemudian ketika kita marah itu memang sebenarnya ya adalah macam dari salah satu dari emosi itu sendiri. Kalau kemudian orang mengatakan, wah aku emosi untuk menunjukkan ekspresi marah, sebenarnya itu juga kurang tepat ya. Apa emosi? Ya tergantung emosimu apa gitu kan. Lebih baik berarti, wah aku marah nih, wah aku sedih, wah aku kecewa, aku lagi bahagia, lagi bahagia nih, lagi berbunga-bunga misalnya, gitu ya. Nah, kemudian begini Mas Beda sama Mbak Tia. Kan kadang-kadang kalau kita di masyarakat itu juga, nggak di masyarakat sih, maksudnya kalau kita dengan teman-teman itu kan juga ada, oh emosimu negatif, emosimu positif. Itu kira-kira gimana? Bener nggak? Memang ada emosi negatif atau emosi positif itu? Emosi negatif, emosi positif tuh itu kayak bahasa simpelnya sih. Tapi sebenarnya sih kalau menurut kami sih emosi sendiri itu sebenarnya netral ya. Maksudnya lebih ke dampak yang dirasakan gitu. Kayak misalnya nih marah gitu. Marah itu jadi rasanya itu kan nggak enak. Akhirnya kita bilangnya itu adalah emosi negatif gitu. Terus kalau misalnya kita lagi seneng gitu, oh rasanya yang diakibatkan itu tuh perasaannya tuh lebih ke yang nggak ada efek negatifnya, akhirnya kita bilang itu adalah emosi positif gitu. Lebih gampangnya akhirnya orang bakal bilang oh emosi positif dan emosi negatif, tapi sejatinya itu kalau menurut kami sih emosi itu sebenarnya netral. Berarti saya tegaskan lagi, sebenarnya kalau emosi itu nggak ada positif, nggak ada negatif sebenarnya. Iya, sebenarnya netral karena setiap emosi itu kan membawa pesan. Jadi kayak marah itu kan berarti ada sesuatu yang salah ya, something wrong, ada ancaman. Jadi tubuh secara emosi itu kan pasti membawa dampak ke fisik ya, fisiologis. Jadi kalau misalnya kita marah kan ototnya jadi tegang, detak jantungnya meningkat gitu kan. Terus itu berarti kan tanda bahwa tubuh harus waspada gitu kan. Ada ancaman, itu marah. Atau sedih pun sebenarnya kan juga ada sesuatu yang salah nih, ekspektasi yang tidak tercapai gitu misalnya, atau perasaan kehilangan gitu kan. Akibatnya muncul emosi sedih. Nah, sedih pun sebenarnya dampaknya positif. Karena apa? Karena sedih itu kan biasanya kalau kita sedih itu kan kita jadi lebih peka, sensitif, lebih kenal dengan diri kita. Saat-saat dimana kita harus reflektif ya, refleksi. Aku tuh mau apa sih? Apa yang penting buat aku? Apa yang mau aku kejar? Gitu kan saat kita sedih biasanya. Jadi lebih tahu lah siapa aku biasanya sedih. Dan kita biasanya lebih dekat sama Tuhan juga kan kalau kita sedih. Jadi sebenarnya ya semua emosi itu sebenarnya pembawa pesan. Ada pesan apa? Nah ini juga Mas, Mbak Tia, kan gini, misalkan kita ya, saya dan Mas Weda gitu kan, suatu saat sedang jalan-jalan nih, kemana gitu, naik sepeda motor sendiri-sendiri, tapi tiba-tiba di jalan itu ada yang nyalip gitu, gitu kan. Nah saya itu bisa langsung nesu, langsung marah gitu. Kalau Mas Weda tenang-tenang aja sambil santai gitu kan, tenang. Tapi kenapa bisa begini ya Mas ya? Ada satu stimulus yang sama, emosi sama-sama yang berbeda nah, gitu ya. Tapi kok emosinya bisa berbeda bisa nih? Keluarnya. Yang mempengaruhi apa kan? Yang mempengaruhi apa gitu?
terhadap individu sendiri. Mungkin kayak lebih ke paradigmanya ya, paradigma dia melihat stimulus gitu loh, bagaimana dia melihat stimulus itu. Tapi paradigma sendiri sih sebenarnya juga dipengaruhi sama pengalaman, sama karakternya gitu kan, kayak misalnya karakter orangnya gimana, pengalaman dia selama ini bagaimana, akhirnya bisa juga akhirnya mempengaruhi paradigma dia melihat sesuatu gitu kan. Kalau yang dilihat dari contohnya tadi, ya mungkin beda, bisa jadi beda tipe kan ya sama lawan gitu. Bisa diartikan yang satunya melihat motor yang langsung bus gitu tuh, yang satunya kayak memancing emosi karena ancaman juga bisa jadi gitu. Tapi kalau Weda sendiri ngeliatnya, aduh kayak gue mesti hati-hati deh, mesti yang kesini gitu. Itu kan paradigma melihat gitu. Iya, paradigma. Jadi ya tergantung, kayak paradigma itu kan kayak kacamata ya, kacamata yang kita pakai dalam melihat sesuatu. Jadi kalau misalnya kita punya kacamata yang beda, ya pasti kita memaknai suatu hal itu juga berbeda. Itu tadi udah dijelaskan Mbak Thea. Jadi paradigma terbentuk dari banyak hal, dari pengalaman, cara kita dibesarkan, dari karakter dasar kita, warna karakter tuh lebih ke proses belajar ya sebenarnya. Jadi karena nilai, jadi nilai yang ditanamkan dan dia belajar proses belajar untuk akhirnya dia membentuk suatu value kan. Lebih ke situ gitu. Jadi kalau misalnya tadi kan contohnya yang di jalan gitu. Ada juga kalau misalnya di organisasi gitu contohnya misalnya kita dikasih kerjaan sama bos gitu kan. Kita tahu nih bahwa ini bukan tanggung jawabku, itu kerjaannya atasan, tapi kenapa dikasih ke kita? Itu mungkin dua orang yang berbeda dengan satu stimulus yang sama, dia bisa memaknainya secara berbeda. Kalau misalnya si A gitu yang menganggap bahwa berarti si atasan ini percaya sama aku, jadi aku mau dikembangkan. Bisa jadi aku mau dipromosikan besok, jadi diuji nih aku, saatnya aku harus buktikan kalau aku bisa, meskipun itu bukan tanggung jawabku, bukan kerjaanku gitu. Si B beda tanggapannya, dia merasa bahwa ini atasan tai chi kan, modelnya kalau di organisasi sering ya ada atasan mungkin yang tai chi itu maksudnya melemparkan bola panas gitu. Harusnya kan tanggung jawabnya tapi dilemparkan ke bawahnya gitu kan, ke anak buahnya. Nah itu dia mungkin menganggapnya bahwa ini bosnya tai chi nih. Nah itu kan jadi pasti karena pemaknaannya negatif, emosi yang dirasakan negatif, malas, kesel gitu kan, bete gitu kan. Nah, beda dengan si A yang tadi, dia lebih semangat, lebih antusias dalam mengerjakan itu. Jadi sebenarnya tergantung dari paradigma. Jadi kalau misalnya ada sesuatu gitu, kayak parenting aja, dari sisi parenting gitu kan, aku emak gitu ya. Jadi kayak misalnya nih ada anaknya tantrum atau dia ngeyel gitu. Buat ibu yang satu karena dia punya pengalaman tertentu dengan cerita masa lalunya, taruhlah dengan dia proses belajar dia dibesarkan, terus ya dia akhirnya merespon dengan hal yang tertentu gitu. Karena emosinya juga gitu. Duh anak gue nih gimana sih kok nyebelin banget, kok nggak bisa dibilangin gitu. Tapi yang satunya juga belajar dari pengalamannya, dari dia dibesarkan dulu, terus kemudian paradigma dia melihat permasalahan itu, bisa juga dia merespon dengan hal yang lain gitu kan. Kayak gue mesti sabar dulu nih, tenang dulu, kayak anak gue lagi gini gitu. Lebih ke situ kan. Jadi emosinya itu tuh yang menggerakkan dia melakukan sesuatu, merespon sesuatu. Nah emosi ini kan muncul dari proses dia melihat gitu. Melihat itu paradigma itu. Jadi pemaknaan dia terhadap peristiwa itu pun berangkat dari pengalamannya, proses belajarnya, karakternya dan segala macam. Kemudian, nah ini ada lagi nih, bagaimana kan ya tadi katanya dengan respon terhadap sebuah stimulus tadi. Kira-kira respon yang ideal ya, terhadap sebuah stimulus yang negatif itu gimana kira-kira? Respon yang ideal. Maksudnya respon yang harusnya gimana ketika kita menghadapi stimulus yang negatif gitu. Oke, kalau tapi ada dari sampai sudut pandangmu idealisme sebagai manusia gitu. Iya kan? Kan idealnya gimana sih? Yang bisa diterima secara sosial gitu kali ya. Nah, gitu kali ya. Jadi begitu, kayak lebih kayak ketika ada stimulus yang negatif, terus gue mesti gimana supaya respon gue tuh bisa diterima secara sosial gitu. Yang sesuai norma lah. Secara norma gitu kan. Ini ada anagramnya itu yang cara untuk merespon. Oke, kalau cara merespon sebenarnya sih kita kan jadi fokusnya sama emosi negatif ya. Kalau misalnya emosi negatif terus kita jadi kayak yang, aduh gue mesti gimana caranya biar diterima secara oke gitu. Ada istilahnya tuh STAR gitu. STAR itu S-nya itu adalah STAR. STAR gitu. STAR.
Bukan setar. Oh, bukan ST. STAR. Kalau setar tuh STAR. Oh iya. Star ya. Diingat-ingat sebagai star. Jadi S. STAR. Nah, kalau S-nya itu adalah stop. Stop. T. Stop. T-nya itu adalah think and assess. Nah, think and assess. Think itu stop tahu ya? T-nya tuh think kali. Think. A-nya assess. Oh iya, oke. Oh iya. Oh, itu kebablasan saya. Kebablasan. T think. A-nya itu adalah assess. Assess. R-nya adalah respon. Mundur ya? Bukan. Saya kira R itu mundur. Kalau perselang itu mundur. R-nya itu adalah respon. Ulangi lagi. S adalah stop. T think. Terus assess. Dan respon. Gimana itu, Mbak? Start. Udah, cukup dijawab. What? Oh enggak. Cukup ya? Start. Jadi kalau ketemu responmu gimana? Start. Selesai. Apa itu start? Yang namanya emosi. Misalnya nih kan, datang emosi negatif nih gitu. Contohnya karena mama ya, jadi lekatnya ke anak-anak nih gitu. Taruhlah suatu ketika anakku tuh nggak mau makan gitu. Atau yang paling deket nih sekarang dia harus minum obat karena kemarin habis dicabut giginya gitu kan. Terus dia agak worry dengan obat itu karena obatnya emang baunya nggak enak banget gitu kan. Aku pun rasanya nggak enak gitu ngecium bau itu. Nah ini juga sedikit sharing kalau yang namanya kita sendiri udah masuk ke hawa itu kan akhirnya membawa ke anaknya juga akhirnya menguatkan perilaku anak ya. Kayak misalnya obat itu nggak enak banget, baunya tuh enak gitu. Terus aku sendiri mau ngasih ke anakku tuh kasihan gitu. Duh dia mau nggak ya gitu. Nah ini kan emosinya negatif nih. Gue udah mulai khawatir. Satu khawatir. Kedua was-was sama khawatir sama ya. Tapi juga sedih. Karena dia harus minum obat. Tapi aku khawatir obat dia nggak mau minum gitu. Padahal ini penting gitu kan. Jadi emosinya tuh banyak yang akhirnya membuat aku tuh nggak nyaman gitu. Istilahnya kalau bahasa awamnya emosi negatifnya tuh banyak di aku. Akhirnya responnya harus gimana gitu. Ya stop dulu. Jadi saat itu aku berhenti dulu. Berhenti dulu, terus aku rasain dulu sih. Yang paling utama itu adalah mengakui perasaan. Untuk akhirnya kita bisa menerima apapun. Salah satunya emosi negatif itu ya, rasa yang aku nggak enak itu aja aku stop dulu, aku rasain dulu. Oke, aku was-was nih, aku khawatir nih. Tapi ini penting, stop. Kemudian thinknya ini adalah kita berjarak kan. Jadi berjarak sama permasalahan itu gitu loh. Kayak aku ngebayangin aku di situ dan Dea dan semua perasaan yang aku rasain. Jadi aku berjarak dengan rasa yang aku rasain. Tapi pertama aku udah ngerasain dulu, mengizinkan diriku untuk merasakan. Stop tadi adalah fase di mana mengenali, merasakan. Jadi menyediakan diri untuk merasakan apa yang dirasain gitu. Karena kan kalau orang tuh sering kali tuh langsung nggak boleh gue ngerasa kayak gini gitu. Pokoknya tancap aja. Padahal ketika apapun itu ya. Sering kali begitu. Jadi padahal ketika kita ignoring perasaan itu malah jadinya kita nggak ketemu harus apa gitu. Jadi kita nggak bisa berjarak sama masalahnya gitu kan. Nah ini stop dulu. Kemudian mikir, wah ini tapi penting gitu kan. Terus aku harus gimana? Jadi berjarak sama itu. Otomatis kan aku udah mulai sedikit melepaskan keterikatanku sama emosiku kan. Terus assess itu ngumpulin data. Aku harus melakukan sesuatu apa, pendekatan apa ke dia gitu. Baru respon, oke Dea, kayaknya kamu tarik nafas dulu, mama bantu ya. Coba tiup, hidungnya ditutup, nanti langsung nanti kasih solusi apa. Minum teh yang manis ya langsung ya gitu. Jadi nggak yang marah ke anak, atau juga nggak yang worry sendiri, atau juga nggak yang nggak usah minum obat deh gitu. Berarti kalau boleh saya simpulkan itu lengkap ya Mbak, maksudnya dari sisi afeksinya, kemudian awalnya merasakan, mengenali, menerima dulu ya. Itu kuncinya sih. Menerima, terus setelah menerima pakai kognisinya, dipikir-pikir gitu kan. Ini harus bagaimana dan sebagainya. Kemudian assess, dianalisa, itu kan masih ranah sini ya. Kemudian baru bertindak. Responnya itu sebagai konasinya gitu ya. Maksudnya semua aspek dalam satu jiwa manusia itu lengkap di situ. Karena kan makanya tadi kan stop. Di stop itu ya yang penting lagi adalah kita harus relax ya. Calm down, relax. Karena emosi itu kan kekuatannya jauh lebih besar dari logika kita kan. Dari logika kita itu jauh lebih kuat, 8-9 kali kalau risetnya. Nah itu kan, maka kalau begitu kita emosi, mikir itu kan susah.
Jadi kita pas dikuasai emosi, misalnya marah, sedih, takut yang berlebihan, biasanya kan pikiran rasional kita kayak ketutup gitu loh. Nah, termasuk ini ya? Iya, termasuk ini tadi responnya misalnya tahu-tahu jadinya bentak anak, marah gitu kan kita nggak, karena kita tidak stop dulu. Nah, makanya waktu fase stop itu penting untuk kita merilekskan. Jadi belajar untuk merilekskan respon fisiologis kita. Jadi ya, paling simpel adalah ya itu mengatur nafas ya, memperdalam nafas ya kan. Nafas masuk dan keluar itu kita perlambat. Terus juga apa namanya, misalnya dengan cuci muka, jadi pengkondisian terbalik lah. Kalau misalnya kita keluar dari situasi itu, kita cuci muka dulu ya, kita ya menenangkan diri dulu. Apalagi kalau untuk situasi yang itu memancing emosi yang sangat berlebihan. Jadi kalau waktu kita emosi, jangan memutuskan sesuatu, lebih baik stop dulu baru kemudian karena biasanya kalau di stop ini kita nggak akan sulit. Kalau kita pas masih dikuasai emosi kita langsung think itu juga nggak bisa. Jadi di fase stop itu kita harus ada waktu jeda dulu. Dan itu masing-masing individu bisa berbeda-beda. Bisa stopnya itu sebulan. Kan ada. Iya. Tapi nanti semakin lama, seminggu, semakin kita matang ya dalam pengelolaan emosi, semakin kita matang itu proses stop itu akan cepat sekali. Proses stop maksudnya proses start itu akan cepat sekali. Jadi stopnya itu pun akan cepat gitu. Karena itu bisa dilatih, bisa dikondisikan, bisa dilatih. Bisa dilatih ya Mas ya? Bisa. Latihannya bisa merilekskan. Kita bahas di video berikutnya. Atau kalau mau private bisa sama Mas Wida boleh. Langsung hubungi nomor di bawah ini. Ini memang diomongin gampang, tapi memang waktu kita mengalami sendiri situasi yang situasi yang sangat emosional itu akan sulit ya, challenging. Tapi setidaknya kita secara konsep kan tahu apa yang harus kita lakukan. Tapi memang ilmu psikologi ini kan ya, kita yang tahu teorinya, kita ngomong itu gampang. Hanya kayak gini. Psikologi untuk Anda. Bukan untuk saya. Itu makanya kan ada joke-nya kan gitu. Psikologi untuk Anda, bukan untuk saya gitu. Ada harusnya kan dari dalam keluar. Harusnya. Iya, begitulah kehidupan. Tapi tetap nggak bisa sih, maksudnya ya. Yang kayak gitu tuh tetap akhirnya ngefek sih. Kita ngomong oke, gini-gini, tapi kalau nggak walk the talk tuh akhirnya orang akan ngerasain gitu loh. Ngerti nggak sih? Bobot emosi yang kamu omongin ketika kamu nggak ngelakuin itu, sama ketika kamu omongin itu jauh lebih sangat persuasif ketika kamu beneran ngelakuin itu. Iya. Ya nggak sih? Impactful-nya tuh bisa dirasain sama si yang dengerin gitu loh, yang ngomongin gitu. Oke ya, jadi kalau merespon tadi paling nggak dengan start tadi, stop, think, assess, dan baru kemudian bagaimana membuat respon yang tepat dari 3 step sebelumnya. Jadi respon yang dilakukan itu bukan reaktif ya, ada stimulus langsung respon, tapi itu udah ada proses. Meskipun dalam waktu singkat ya, itu tapi ada prosesnya. Oke, ini yang tapi sebenarnya yang tadi ya, aku tuh coba mau menambahin, fokusnya jangan di responnya. Tapi di 3 proses berikut sebelumnya. Ya. Tapi yang paling susah itu adalah ketika stopnya. Jadi ketika emosi terus kita mutusin buat stop dulu. Nah, itu tuh yang susah banget. Tapi kalau udah berhasil di titik stop, untuk ke belakangnya akan lebih mudah. Nah, kayaknya memang itu sih, maksudnya yang kalau dari 4 step tadi itu, yang 3 sebelumnya itu sebenarnya yang sangat menentukan R-nya kan? Iya, betul. Karena S-nya itu loh, untuk akhirnya mengakui dulu deh gitu. Even kita lagi ini kan langsung, kamu lagi sedih ya? Enggak lagi sedih, nggak apa-apa. Karena kan proses mengakui emosi, menerima emosi itu kan sulit gitu kan. Misalnya kita harus berhadapan dengan rasa marah kita, rasa sedih kita, rasa takut kita, itu kan harus jujur bahwa aku tuh takut, aku tuh marah. Nah itu kan kadang-kadang karena norma ya, norma sosial, misalnya cowok nggak boleh nangis gitu kan, padahal kita sedih gitu. Padahal kita mau berbesmili gitu kan, norma biar gitu kan, tapi sebenarnya norma ini yang kemudian sebenarnya perlu kita bahas sendiri kaitannya dengan kajian sosial. Banyak sekali videonya. Lihat videonya, berjilid-jilid. Iya. Kalau psikologi sosial yang jago Mas Wawan. Wah, saya itu nanti gantian kita yang bakal nanya yang jawab. Oke. Itu kaitannya dengan itu ya, sampai bagaimana kemudian merespon stimulus yang negatif. Nah, setelah kaitannya dengan start tadi nih, kemudian kan melakukan respon ya. Nah, kira-kira nih kalau ketika kita memiliki atau sudah mengakui sebuah
emosi yang kita rasakan, aku yang marah ini, aku memang sangat sedih begitu ya. Kira-kira mengelolanya gimana sih? Nggak, kalau untuk mengelola emosi pakarnya ini. Ya enggak, ada banyak kan. Ada banyak, bentrok. Ada banyak, misalnya paling simpel itu sharing ke kalau teman, ke sahabat, orang tua, curhat ya. Curcol gitu, cerita, tapi dengan orang yang memang harus dipercaya ya. Jadi kalau kita kan ngomong sesuatu yang private, sesuatu yang mungkin sensitif itu kan harus pintar-pintar cari lawan bicara yang tepat, yang empatik gitu ya. Itu jadi share itu paling gampang, katarsis ya. Jadi menumpahkan atau meluapkan emosi yang kita rasakan. Kalau dengan menulis itu nanti kita kan bisa, itu adalah fase untuk kita refleksi kan. Jadi kalau kita menulis, kita baca tulisan kita sendiri kan, kita jadi lebih, Pak aku ini banget ternyata ya. Jadi lebih berjarak dengan masalah. Itu bisa untuk ini ya. Terapi. Bisa. Terapi diri, maksudnya dengan melihat, wah ternyata aku begini ya. Ternyata tulisanku jelek gitu ya. Bukan itunya. Bukan itunya. Ternyata aku pernah merasakan hal ini dan sekarang begitu ya. Ya pokoknya luapan aja. Lebih bagus kalau memang dengan tulisan langsung ya daripada dengan tulisan tangan langsung. Gitu lebih baik. Ada nulis pernah. langsung. Itu nanti katanya dengan grafologi lagi Pak. Enggak sih, enggak bahas grafologi, tujuannya membaca beda. karakter kalau grafologi. Harus Latin, harus Latin. Ini lebih ke mengelola emosi. Emosi. Ada waktu itu yang klien yang memang suruh nulis tuh dia sampai dengan wel gitu karena memang saking marahnya. At the moment itu ya. At the moment. Tapi kan bagusnya, makanya kalau misalnya mengelola emosi itu salah satu terapi yang mungkin sering aku kasih sih terapi menulis kan, karena ya itu dia satu katarsisnya dapat gitu ya, sharingnya. Khawatir apalagi kalau tipenya introvert gitu kan, mereka nggak selalu ngerasa secure untuk ngomong sama orang gitu. Bener nggak sih nanti kalau aku ngomong gini responnya kayak apa dan segala macam gitu. Ya lebih baik ditulis gitu. Nah ketika ini udah berjalan 1 minggu gitu, terus baca lagi nih tulisan yang sebelumnya gitu, nah, itu pasti dengan pemaknaan yang beda. Sudah berbeda ya? Pasti udah berbeda. Nah itu kan, tapi ketika momen itu dia nulis itu udah sedikit rilis ya, maksudnya sudah sedikit membantu dia untuk bisa berjarak sama masalah. Yang penting itu aja ya. Jadi nggak melekat sama masalah, tapi kita bisa bicara. Kan kita kalau misalnya Mas Wawan ada masalah itu kan kita ngasih tahu orang kan gampang. Kamu harusnya gini, psikologi untuk Anda. Kan gampang, kamu harusnya gini ya. Tapi kalau masalahnya itu di kita, itu kan kita lekat sama masalah itu. Jadi kita kan jadi sulit untuk melakukan respon yang positif. Nah, dengan menulis itu kita jadi berjarak. Jadi kayak kita tuh melihat diri kita tuh sebagai sebagai pihak ketiga gitu ya, sebagai orang objek ya. Iya, sebagai objek. Sebagai artisnya gitu ya, untuk pemain lakonnya gitu. Jadi kita lebih ke yang nonton gitu. Kadang kalau saya baca tulisannya suka nulis juga kan. Baca aku gini banget ternyata. Maksudnya kok melo banget. Aku kok bisa punya pikiran kayak gini. Jadi UMI-nya itu dapat. Kalau saya sih kalau melihat membaca tulisan saya itu saya kesannya formal. Karena terbiasa bikin proposal kan. Itu pembukaan. Gitu. Jadi kalau mau curhat itu ada latar belakangnya. Panjang loh. Emosinya udah keburu rilis itu. Udah rilis duluan. Tadi nulis, terus setelah nulis tadi sharing, nulis terus itu kan katarsis ya. Yang main masukin meditasi itu bisa. Kalau di saya pribadi yang memang paling efektif itu meditasi, karena kan meditasi itu mau nggak mau kan kita harus berhadapan sama masalah, sama emosi yang sedang kita rasakan saat itu, at the moment. Jadi kadang-kadang kalau saya lagi punya banyak masalah gitu ya, beban yang berat gitu, kalau kita meditasi itu kayak pisau bermata dua ya, karena ada risiko bahwa waktu kita meditasi itu kan kita langsung pikirannya itu kan langsung muncul ya masalah itu kan, pasti mau nggak mau kan harus kita hadapi. Makanya kadang-kadang di sesi meditasi itu sharing beberapa praktisi juga kan, beberapa teman yang melakukan itu kadang malah jadi lebih dua kali lipat rasanya jadi karena memang kita dipaksa untuk menghadapi itu, dan itu penting. Jadi kuncinya adalah menerima emosi kok di meditasi. Kemarin di videonya Mas Uun bisa teman-teman cek ya, videonya Mas Uun ya, itu juga saya udah jelaskan. Jadi prinsip dasarnya adalah memfokuskan perhatian pada satu hal, satu objek. Objeknya itu bisa banyak, bisa nafas, itu paling simpel ya, nafas, keluar masuknya nafas, bisa objek-objek religius, spiritual, atau misalnya quotes ayat-ayat suci, atau misalnya
self talk positif, misalnya rasa syukur atau I'm home, I'm blessed gitu ya, diberkati itu bisa. Jadi fokusnya pada satu hal itu. Tapi bukan hanya memfokuskan perhatian, tapi perhatiannya di sini adalah perhatian, kalau di Buddhis istilahnya itu perhatian welas. Perhatian welas itu kombinasi dari rasa syukur dan compassion. Jadi kita kayak kalau kita ngeliatin anak kita atau istri kita, istrinya kalau sayang, istrinya di sini. Kalau kita melihat orang yang kita sayang itu kan rasanya kita bisa mengirimkan getaran sayang kan. Lihat istri, lihat anak, lihat orang tua itu kan, kalau kita kirimkan rasa sayang itu kan kayak bisa ya? Kirimkan perasaan sayangnya itu sama. Jadi mengamati satu hal dengan perasaan sayang. Jadi nafas itu kita amati dengan nafas masuk kita amati dengan perasaan cinta gitu ya, nafas keluar kita amati dengan perasaan cinta. Jadi intinya gitu. Terus nanti kalaupun ada pasti ada pikiran yang muncul, pikiran yang mengganggu. Banyak sekali. Iya kan? Biasanya ngantuk. Biasanya bisa ngantuk. Ngantuk terlalu rileks ya, sampai akhirnya ngantuk, atau pikiran-pikiran yang mengganggu, masalah, mungkin kerjaan di kantor, mungkin cicilan atau apapun ya, banyak. Yang terakhir itu. Yang terakhir itu. Bagaimana meditasi menghilangkan cicilan itu bisa nggak? Jadi poinnya gitu ya. Jadi pikiran apapun yang muncul kita amati. Bayangkan kayak misalnya kita melihat langit itu ada banyak awan kan, kadang ada awannya itu warnanya putih, ada yang warnanya hitam, itu kita amati aja. Jadi pikiran negatif ya kita amati, kita terima, kita amati, terus nanti dia akan pergi sendiri dengan sendirinya. Jadi itu sama perdalam nafasnya harus dalam. Jadi panjang sih kalau meditasi ya. Betul, saya tadi pas beda cerita itu saya membayangkan ya, maksudnya saya tuh pernah dulu, dan itu untuk dapat satu fokus saja itu sangat susah sekali. Iya betul. Konsentrasi terhadap titik putih gitu kan, dikejar titiknya lari kemana-mana gitu kan. Setelah ketemu, wah tidur. mungkin nggak ketemu karena ada tidur itu tadi. Gitu ya, mungkin meditasi terlalu abstrak mas, kalau maksudnya kalau untuk meditasi sendiri pastinya untuk dapat lebih tahu bagaimana caranya dan sebagainya harus praktek ya, harus praktek. Tapi paling simpel itu mengamati nafas sama munculkan rasa syukur sama rasa cinta aja, compassion. Itu aja. Jadi nggak usah target kalau di meditasi itu. Nggak boleh target. Malah nggak boleh aku harus fokusin atau fokusin ke satu titik, itu malah nggak bisa. Iya, itu tadi akhirnya tidak ada target. Kalau ada target biasanya malah kita lepas. Kadang-kadang itu kalau bisa masuk di kondisi meditasi itu rasanya damai, mengalahkan semua kenikmatan apapun, termasuk seksual. Anda mau ke sana ya? Enggak. Berarti mas, ketika meditasi bisa orgasme ya? Ya tapi bener. Jadi kenikmatan. Enggak, nanti larinya nggak ke situ. Larinya lebih ke fulfillment aja gitu. Fulfillment. Jadi lebih ke penuh gitu. Ini berat. Iya. Ini sepertinya pemaknaannya levelnya itu sudah harus ya. Maksudnya untuk ranah praktis sendiri ya itu tadi. Maksudnya perlu dilatih berkali-kali. Simpelnya itu aja, paling 5-10 menit perhatikan nafas aja. Perdalam nafas, perhatikan nafas. Kalau bisa sedikit senyum ya. Biar lebih rileks, kan senyum kan merileks. Sedikit ya mas ya. Enggak usah kebanyakan. Jadi gitu. Itu sudah terapi tawa nanti. Oke. Sepertinya itu untuk yang ini tadi kan ada beberapa catatan yang masuk mempertanyakan itu mas dan mbak Dia. Jadi untuk sementara sebenarnya cukup untuk informasi mengenai tadi. Semoga nggak terlalu panjang ya video emosi itu apa, kemudian tentang paradigma masyarakat terhadap emosi, bagaimana merespon dan sebagainya. Nanti bisa bisa dicek lagi ke video, tarik ke belakang di rewind. Kalau misalnya ada teman-teman yang mau request mungkin video, bisa lewat IG kami atau bisa nanti disampaikan di video ini ya. Ada di link nanti di bawah itu ada linknya. Kemudian mungkin ini masih berlanjut ya, emosi ini ya. Sepertinya banyak sekali. Nanti kita akan bahas lagi. Tergantung, kita selalu lemparkan ini isu. Kemarin ada toxic relationship, ada banyak sih, quarter life crisis gitu ya. Mungkin ada banyak hal yang bisa dibahas. Teman-teman juga kalau misalnya punya teman-teman sobat RT bisa kasih kita komen di bawah nanti misalkan yang mau dibahas apa gitu ya. Yang mau dibahas. Untuk video yang pertama ini kita cukupkan dulu. Nanti misalkan ada ide dan sebagainya silakan ya di komen ya, kita mau bahas apa. Kemudian misalkan teman-teman juga mau
bertanya mengenai yang video yang sekarang ini, silahkan juga tuliskan di komen, nanti akan ditanggapi oleh Mas Weda, Mbak Tia. Siap. Mungkin teman-teman yang lain juga ya. Sobat Arete yang lain juga. Betul. Nah, sampai ketemu di video berikutnya dan bye.